Shalom anak-anak, apa kabar? Miss Lina berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bangun. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar, Tuhan berkati kami, berikan hikmat bagi kami, berikan akal budi bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat pahami dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan terus memberikan kami semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita masuk di pembelajaran ketiga, yaitu tentang sumber hidupku adalah Allah. Nah anak-anak, setiap manusia yang hidup di dunia pasti pernah dilahirkan. Peristiwa kelahiran seorang anak menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua dan keluarganya. Jadi anak-anak, kita lihat kelahiran seorang bayi dan proses terbentuknya janin dalam kandungan ibunya hingga kelahirannya merupakan karya Allah bagi kehidupan manusia. Anak-anak, tahukah kamu sangat istimewa bagi Tuhan. Sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya anak-anak, jadi kita itu sangat istimewa bagi Allah. Nah kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Nah di sana berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptanya mereka. Nah ini ayat firman Tuhan yang kita lihat bahwa kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar Allah ya. Kita akan belajar 4 poin penting, yaitu pertama, rancangan Allah bagi manusia. Dan poin yang kedua, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Dan keempat, tubuh manusia adalah rumah Allah. Nah ini adalah 4 poin penting dan kita akan belajar bersama-sama. Dan poin yang pertama yaitu rancangan Allah bagi manusia. Nah dalam bacaan ini, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, kita dapat menemukan bahwa proses Allah menciptakan manusia sangat unik. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup. Ya. Nah, dengan memiliki kehidupan, kita dapat melakukan banyak aktivitas seperti belajar, bekerja, bernyanyi, berjalan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak masih banyak lagi aktivitas yang dapat kita lakukan. Ya.
selanjutnya, Allah sangat luar biasa, ya. Sungguh luar biasa, Dia dahsyat sehingga Dia menciptakan kita menurut gambar Allah. Nah, Dia juga menciptakan kita dengan tangannya sendiri, ya. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah kita. Ya, Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Nah, dan poin yang kedua yaitu manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, jadi anak-anak, Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Artinya, manusia dapat bergaul dengan Allah dan mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, anak-anak, ini adalah sifat-sifat Allah, yaitu mengasihi, menolong, dan memaafkan. Ya, anak-anak. Jadi anak-anak, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, bukan dari fisik atau warna kulit, ya. Tetapi di sini yang dimaksud gambar dan rupa Allah itu adalah kita memiliki sifat-sifat Allah, ya. Kita memiliki sifat-sifat Allah seperti tadi, yaitu mengasihi, menolong, dan memaafkan. Nah, ini adalah contoh-contoh sifat-sifat Allah yang harus kita miliki. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai sini ya anak-anak? Nah anak-anak, oleh karena itu hendaklah gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oke anak-anak, mari kita saling mengasihi, saling menolong, dan saling memaafkan satu sama lain, ya. Oke. Terima kasih anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, poin yang ketiga dan keempat kita akan lanjutkan minggu depan, oke? Oke anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada anak-anak kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Dan apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau mengasihi, menolong, dan mau memaafkan satu sama lain. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tetaplah berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.